Iya, nah aus katanya lihat nih kok begitu tuh. Parah banget loh menurut gue. Sampai ngezoom katanya gitu. Gak ada harga diri tau kalau menurut gue. Parah. Ih, amit-amit jabang bayi gue sampai, ya Allah perempuan, tahan-tahan deh jempol lo. Gila ya. Tapi kan belum tentu itu perempuan, cuman akunnya aja kelihatan akun perempuan. Ya terserah deh, lo mau perempuan, lo mau laki, lo mau apa ya. Tahan ngapa sih? Gelo. Ih, amit-amit jabang bayi. Nanti next time Gila. aku ketemu Nikola Saputra, gue mau nanya gitu, Niko ternyata badan kamu bagus ya, say? Gue kayak gitu deh rasanya kemarin. Tahu lu? Iya kayak Cubaka. Tahu lu? Sampai bintang tamu kita tuh nanya, ini apa sih kak sebenarnya yang kamu pakai? Dia tuh kayak udah mau ngucap tapi dia tahan lagi. Gue tahu banget. Mulutnya tuh udah. Lu keren, Bo. Lo ya. Lu tungguin teman-teman. Lu tungguin geng duet sampai itu tayangan tayang. Ya. Ya kan? Gue cuman mikir gitu kemarin kayak, what did I do? Terus udah gitu, what had I done? Keputusan yang gue buat nih bener apa enggak sih? Salah apa enggak sih? By the way, boleh nggak ya sisir lo copot dulu? Ini lagi serius banget. Makasih. Pindah kali ya. Yang ya. Good morning, good morning, good morning, good morning. Halo, selamat pagi. Kok nggak ada suaranya? Masa? Iya, belum. Lagi mau pakai ini. Nih. Udah ada suaranya belum? Udah ada suaranya belum? Dah. Hai, good morning. Selamat pagi semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Suaranya kenceng banget. Kenceng banget. Enak deh kalau badan tuh udah agak mendingan ya. Suara tuh kayaknya udah kembali tidak parau lagi. Sempat kemarin tuh keadaan lurus rambutnya. Udah lurus rambutnya. Hah? Udah keramas, rambutnya udah keramas. Atau belum? Hah? Udah lurus. Udah lurus lagi. Gue bilang kan, rambut lo tuh cepet pasti lurusnya. Iya. Udah gitu kan ketindihan bantal. Kita kan kalau tidur kan ada body heat yang kita keluarin kan. Ya kena body heat ya rambut jadi lurus. Oh, sama kayak prinsip kerjanya tuh kayak catokan ya, kayak catokan. Iya, makanya gue tuh suka terpapar sama kontennya Jonathan Van Ness. Lo tahu gak sih? Jonathan Van Ness yang Queer Eye for Style. Oh, enggak. Queer Eye, dia tuh suka kasih masukan tuh. Dia bilang katanya kalau punya rambut panjang, kalau tidur jangan ini bantal, ini rambut gitu. Karena selama 8 jam rambut lo kena your body heat, the heat from your head, jadi cepat patah rambut lo. Jadi kalau tidur rambutnya tuh gini. Ini baru bantal. Oh, cobain deh. Kalau supaya tidak terkena body heat, ini saran dari orang botak ya. Saran dari orang botak nih. Lo nggak boleh ketawa. Oke. Lo mah diskriminasi. Sara lo mah. Enggong. Enggi. Dengar dulu. Apa boleh nggak gue ngomong nih? Saran dari gue. Untuk menghindari rambut patah-patah seperti goyang, pica-pica, ya, supaya tidur tidak terkena body heat, ya, karena body heat itu ternyata tidak selamanya baik untuk rambut kita. Adalah tidur palanya melayang deh. Tapi that's explain loh, kenapa orang Jepang sama orang Cina tidurnya itu bantalnya bukan nempel tapi di leher. Nah, bener nggak? Betul. Speaking of pillow,
gue itu udah kayaknya udah 7 tahun ya. Gue sama adik gue udah ganti bantal kita, udah bukan bantal yang biasa kita pakai itu, Web. Gue tuh udah pakai cushion memory foam pillow atau cushion pillow. Apa lagi gue? Pillow teh app-nya Dina Panta, Dina Vespa. Dina Pantanya. Cushion pillow, memory pillow itu ada mereknya kan, ada yang Tempur, memory foam pillow kan, that's what we call it, you call it kan. Dan sekarang tuh banyak mereknya. IKEA juga lebih murah. Dan yang gue suka dari merek Tempur itu dia selalu diskon 50%. Gue jadi teringat memory foam pillow ini, si Tempur ini, karena Doni sama Bobo kan baru pulang dari nonton Lady Gaga di Singapura. Terus Doni itu kan udah beberapa waktu back pain. Terus kemarin dia habis MRI. Terus hasil MRI-nya adalah dia ada bulging disc nih di leher. It's an occupational hazard gitu, karena kan dia sebagai makeup artist tuh selalu ke depan, selalu nyamping gitu. Beberapa makeup artist yang gue kenal emang akhirnya problemnya tuh itu. Katanya banyak terjadi juga di painter, di tukang jahit gitu, yang begitu terus atau begitu terus gitu. Nah, terus di hotel tempat dia menginap, dia tidur pakai bantal tersebut. Terus dia rasa lebih enak. Itu kan memang bantal itu jendolannya di sini ya, di leher. Iya. Udah gitu kan dia mengikuti bentuk leher lo sepanjang malam kan. Jadi sampai Jakarta dia beli itu, dia bilang ternyata enak loh tidur pakai ini. Jadi memory foam pillow tuh ya. Gue mau menyapa dulu geng duet yang baru saja gabung sama kita pagi hari ini. Selamat pagi, jangan lupa untuk tap-tap layarnya. Dave dan Iwet kembali lagi hadir pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 8. This is the first live TikTok morning show on TikTok. Lah ya iyalah, ya. Sama juga menginformasikan, kemarin ada yang bertanya, tadi ada yang nanya, banyak banget yang nanya, kenapa kemarin tidak live? Ya, bener nggak? Pada nanya gitu, coba tulis dulu di kolom komentar. Bener nggak nanya bahwa kenapa kemarin kok nggak live ya? Sebelum dijawab, sambil juga kita mau bertanya, sebaiknya kalau menginformasikan masalah kita break atau kita libur, kita izin untuk siaran tuh di mana baiknya, supaya nggak ada lagi yang nanya, supaya semua tuh rata informasinya. Gimana caranya? Taruh di mana? Di Instastory udah, di WhatsApp channel udah, ditaruh di di story TikTok udah. Tetep we ada yang nanya, kumaha sok, supaya tidak mengulang pertanyaan-pertanyaan itu. Gimana apa perlu kita taruh sebagai headline halaman pertama Kompas? Ayo, gimana sok? Perlu gitu ya, pengumuman gitu di Senayan ya. Oke. Atau taruh di Videotron di Ratu Plaza ya, hari ini duet libur gitu ya. Itu tuh billboard yang di Ratu Plaza tuh namanya Videotron, karena kan dia nggak statis ya, dia bergerak, dia ada gambar film, movie gitu ya. Di mana? Taruh di mana? Pengen loh, Wet, acara kita iklanin di tempat-tempat kayak gitu, gimana cara ya? Coba jadi manusia jangan banyak mau, jangan banyak pengen. Coba. Capek nih, ngewujudinnya capek. Nggak cuma lo capek doang tuh pakai kuncir-kuncir. Lu suka lihat nggak ibu-ibu kompleks kalau habis sisir gitu ya, terus kan bingung sisirnya mau taruh di mana, sementara dia pengen rumpi sama tukang sayur. Bagus, lanjutin, nggak apa-apa ya. Di mana? Baiknya di mana? Atau perlu kita taruh di Videotron di itu tuh, yang Grand Indonesia tuh, ya kan ada Videotron gede banget ya. Videotron di Hotel Mandarin tuh, Oh iya. Di mana? Coba.
Informasi tuh baiknya di mana? Gimana? Coba. Sekarang tuh kan orang hidup dengan multi channel ya, jadi pasti ada aja yang ketinggalan. Nggak apa-apa kalau memang teman-teman ketinggalan dan harus bertanya, nggak apa-apa sayang ya. Ya. Atau taruh di Videotron di Times Square. Gimana coba? Ya. Satu hari sebelum. Salah aja lagian. Aku nggak tahu kak. Ikro, baca. Gini, kan ada teman-teman yang bilang gini, kok grupnya nggak ketemu sih, dicari. Ada kok sayang, duet, Dave, Iwet. Sebetulnya bio kita masing-masing di sosmed itu ada. Tinggal diklik tuh linknya ya. Itu di situ lengkap. Link TikTok, link Grab, YouTube, link WA. Ada semua. Yang nggak ada. Yang nggak ada apa? Link Saweria. Oh, link Saweria apa ya? Ya lu Nora. Bentar, sebelum link Saweria, gue tambah lagi. Atau perlu gue bikin pengumuman kalau kita izin libur siaran itu di perutnya Nikola Saputra. Perlu. Geger satu Indonesia, geger. Gila ya si Niko ya. Gue tuh udah sering loh foto kayak Niko gitu kalau gue lagi di pantai, di laut. Nggak ada orang peduli sama gue foto topless begitu di telaga. Lu bukan Nikola Saputra. Gue udah eberewek. Udah gitu Niko polos badan gue keren. Ada garis-garis, ada stretch, ada bekas operasi. Tapi Niko badannya bagus ya say? Bagus. Ya kan memang itu aset. Dia kayak pemain wushu ya say? Kenapa pemain wushu ya? Lean gitu. Jadi, kenapa nggak silat gitu? Pemain silat itu kenapa nggak gitu? Iya boleh deh. Dia kayak pemain silat ya. Lo bacain komen-komen nggak sih? Itu aus perempuan-perempuannya najis bener-bener lo. Gila ya. Iya, aus katanya lihat nih kok begitu tuh. Parah banget lo menurut gue. Capek ngezoom katanya gitu. Gak ada harga diri tau kalau menurut gue. Parah. Amit-amit jebang bayi gue sampai. Ya Allah perempuan, tahan-tahan deh jempol lo. Gila ya. Tapi kan belum tentu itu perempuan, cuman akunnya aja kelihatan akun perempuan. Ya terserah deh, lo mau perempuan, lo mau laki, lo mau apa ya. Tahan ngapa sih? Gelo. Amit-amit jebang bayi. Nanti next time aku ketemu Nikola Saputra, gue mau nanya gitu, Niko ternyata badan kamu bagus ya, say? Iya, amit-amit. Iya, itu pujian loh. Serah. Oke, jawaban dulu. Kenapa kemarin tidak siaran? Jadi kemarin itu gue ngelayat meninggalnya suami dari Mbak Najwa Shihab gitu. Karena gue tuh kemarin mikir gini ya, gue sama Mbak Nana tuh ternyata bukan yang tipe setiap hari ngobrol, nggak yang WhatsAppan base, punya WhatsApp grup bareng gitu, nggak. Cuma somehow kalau gue ketemu dia tuh selalu memang punya topik bahasan yang cukup panjang selalu, gitu. Terus kemudian, ya kemarin gue datang karena gue cukup tahu ceritanya Mbak Nana juga sama Bang Baim gitu. Jadi gue kemarin hadir ngelayat dan gue memilih memang pagi-pagi sekali karena hari sebelumnya pada saat meninggalnya itu almarhum, gue masih sakit kan. Gue masih sakit dan konon tuh hari itu penuhnya luar biasa gitu. Hari kedua juga sebenarnya pas mau dimakamin itu penuh. Cuman gue memilih untuk benar-benar datang pagi sekali. Gue datang jam 6.04 kalau nggak salah. 6.15, jadi rumah duka masih sepi sekali. Jadi gue bisa ketemu Mbak Nana, ketemu sama Ibu Fatimah, mamanya Mbak Nana, Mbak Ella juga gitu, dan keluarga gitu. Jadi gue pikir kemarin, ya udah gue izin deh untuk gue bisa menyampaikan bela sungkawa gue gitu ceritanya. Did you extend my condolences also to them? Lu tuh emang egois sekali ya Iwat ya. Lu tuh bener-bener loh. Lu tuh bukan egois ya mungkin ya, tapi
Gue nggak ngerti itu istilahnya apa. Emang lu kalau misalnya pergi gitu, lu nyampein, Iwet titip salam gitu? Of course. Masa? Walaupun orang tersebut tidak actually nitip kayak contoh gitu ya. Memang mungkin ini apple to apple, tapi on the same topic kayak contoh gitu. Gue pergi ke acara Joe Malone. Gue tahu mereka kenal Iwet. Dan aku juga ngundang Iwet. Dan Iwet nggak bisa datang. Begitu ketemu Nurul, ketemu Gaby, hal pertama yang gue lakukan, Iwet titip salam. Maaf ya, Iwet nggak bisa datang. Itu gue. Gue nih memang boleh IPK gue cuman pernah 5 satu kali satu semester, sisanya gue DO. Tapi kayak begitu, gue tuh dididik oleh mak bapak gue yang cuman ngempanin gue pakai sambal roa. Lu, aduh, Sama nasi goreng pakai pisang goreng. lu bener-bener deh. Gue boleh gede di kandang ayam Jatim. Tapi etika gue tuh gila. Lu anak menteng. Wih. Gue udah feeling tuh. Gue mau ngetik ini. Wet, jangan lupa. Ya, untuk Mbak Nana. Tapi gue pikir, aduh, karena kan itu pagi itu kita jadwal syuting. Jadi banyak banget. Gue mesti bawa baju. Gue mesti ini, gue mesti itu. Gue pikir, pasti dia tahu lah. Ya udah, Wet, cukup tahu aja. Kalau lu tuh ternyata tipe yang, andaikan kita di dalam kapal dan kapal kita tenggelam, lu tuh pasti akan nyemplung duluan. Begitu nyemplung, lu nyampe di darat, baru lu gini, tadi gue di kapal sama si Dave nih. Mana ya si Dave? Gitu. Itu lu. Aduh, kenapa ya gue nggak kepikir ya? Nggak tahu. Ya, gue akan perbaiki ya. Tidak akan gue ulangi. Lu, ya udah nggak apa-apa. Iya sih, iya. Nanti, iya. Nanti kalau gue ketemu Pak Presiden juga gue bilang ya, Dave titip salam Pak, maaf nggak bisa hadir gitu ya. Iya. Hanya jika Pak Presiden kenal gue aja. Kalau orangnya nggak kenal gue, ya ngapain? Ya udah, it's okay. Anyway, I want to extend my condolences also kepada Mbak Nana, keluarga yang ditinggalkan, agar Tuhan memberikan penghiburan sejati. Actually berita itu aku dengar waktu kemarin lagi syuting Spill the Tea tuh dari tim Trans. Jadi sebelum naik di sosial media aku udah dengar. Dan I don't know ya Iwet, I don't know about you ya. Setiap kali gue mendengar berita orang berpulang meninggal gitu ya, terutama setelah tahu sakitnya stroke, sakitnya jantung, gue tuh agak gitu loh Wet. Karena maksudnya, oh my God, those two itu adalah penyakit yang kita udah pernah alami dan lalui bersama. Jadi kan agak triggering ya Wet ya buat gue. Iya. Jadi sambil mengucapkan doa dalam hati gitu ya, gue tuh gini, gue tuh mensyukuri bahwa how lucky we are loh to be able to survive what we had gone through. I know ini udah sering banget kita bahas, tapi setiap kali peristiwa itu terjadi, it only reassure me gitu ya, Wet. Aduh, gue tuh agak emosional. It only reassure me bahwa kalau ternyata Tuhan itu belum tuntas sama hidup kita. Have you ever thought about that? Banget kok. Iya kan, Wet? Kalau andaikan saja Tuhan udah tuntas dengan cerita hidup kita, ya kita mau udah lewat kemarin kali, Nek. Setuju. Kemarin tuh jujur bener banget yang Dave bilang gitu, bahwa ketika mendengar kabar duka cita, by the way, kita juga mengucapkan turut berbelasungkawa untuk Darius, Donna, dan juga Samantha, karena papanya Darius juga kemarin meninggal. Gitu. Papanya Darius dan Samantha, I know both of them gitu. Terus balik lagi tadi cerita soal meninggal suaminya Mbak Nana, Najwa Shihab. Almarhum itu meninggalnya juga perdarahan otak ternyata. Which itu sama dengan gue.
Dan gue sama seperti lo, Dave. Ketika kemarin gue mendengar kabar itu dan kemudian mendengar kabar penyebabnya, terus terang juga gue diem gitu. Gue diem dan gue mikir. Pikiran gue persis sama seperti lo. Bahwa ternyata gue masih dikasih kesempatan untuk hidup. Dan kemudian ketika gue dikasih kesempatan, gue kan belajar gitu ya. Pada saat gue sakit kemarin itu kan banyak yang nanya, lo kenapa makan lo nggak dijaga kali? Lo nggak olahraga, lo ini itu segala macam, semua hal-hal yang dianggap sebagai penyebab. Terus kemudian setelah ditelaah kan tidak ya, gue bukan tipe orang yang suka makan santan, makan jeroan gitu. Terus kemudian kalau dibilang olahraga, sebelum gue sakit, gue lagi training untuk menuju maraton bahkan triathlon. Jadi olahraga gue lagi kenceng banget gitu. Lalu setelah dicek lagi apa nih yang menjadi penyebabnya, dan ternyata penyebabnya adalah stres kan. Stres yang membuat tekanan darah gue tidak terkontrol, terus karena usia sehingga organ tubuh terutama pembuluh darah sudah tidak elastis lagi sehingga dia robek dan terjadi perdarahan gitu ya. Terus gue cuman gini, terus gue balik lagi loh ke stres itu. What am I doing gitu? Gue dikasih kesempatan untuk hidup lagi, terus kok gue mengulangi lagi, ya kan? Gue cuman mikir gitu kemarin kayak, what did I do? Terus udah gitu, what had I done? Keputusan yang gue buat nih bener apa enggak sih? Salah apa enggak sih? By the way, boleh nggak ya sisir lo copot dulu? Ini lagi serius banget. Makasih. Pindah kali ya. Yang ya. Biar balance. Nanti gue lagi serius loh. Boleh nggak? Makasih. Iya, terus gue jadi kayak mikir gitu loh, Dave. Kayak, bener nggak ya yang gue putuskan sekarang ini? Apa ya ini gitu? Maksud gue, Tuhan kasih kesempatan, gue ambil, tapi kesempatan ini sebenarnya tes apa bukan ya? You know, things like that. Kalau teman-teman udah nonton podcast Duet With, nonton dong. Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa like sama komentar supaya kita semangat bikin kontennya. Ada satu omongannya Susan Bahtiar yang bilang begini. As she age, dia melihat waktu itu dengan cara yang berbeda. Udah nonton ya, makasih ya sayang. Dia melihat waktu dengan cara yang berbeda. Waktu kita masih mudaan tuh waktu ya udah lewat begitu aja. Tapi as we age, kita tuh benar-benar menikmati waktu yang berlalu dengan cara yang berbeda. Everything slow down. In a good way. Slow down dalam arti gue memahami itu apa yang dimaksud Susan. Slow down dalam arti waktu tuh tidak secepat itu berlalu. Karena kita jadi lebih menikmati dan mengecap apa yang terjadi minute by minute, hour by hour. Nah, tadi pagi gue baru aja bagi itu di grup WA kita. Ada sebuah reels message dari, lucu deh, oma-oma umur 99 yang baru merayakan ulang tahun ke-100. Dia bikin videonya tuh juga ya talking head gitu loh, yang cuman ngomong ke kamera terus dia posting, terus it went viral everywhere. Dia cuman bilang, message-nya dia adalah gini, 100 Jack umurnya, valid dong, dia ngasih nasihat mengenai umur panjang. Intinya dia cuman bilang, lu mau umur panjang, yuk kita belajar untuk menyikapi hidup dengan cara yang lebih positif. Udah itu, dia bilang gini, teman-teman gue tuh banyak komplain gini, aduh makanannya nggak enak, aduh makanannya kurang ini, aduh porsinya kurang ini, aduh nggak sesuai sama ini. Dia bilang, kalau makanan lu nggak enak, ya udah have some dessert so you can enjoy your day more. Nggak usah komplain. Lu marah-marah, anak gue cuma nelfon gue seminggu sekali. Ya lu aja telepon dia kalau lu pengen. Aduh teman-teman gue sibuk. Ya lu cari kesibukan. The message is very simple. You want to live a very long life? Shift your take on life
to something more positive. Dibikin simple aja gitu. Cari sisi positifnya. Kemarin nggak usah disebutkan namanya apa ya, siapa orangnya. Karena itu bukan masalah orangnya, tapi situasional. Iwet kan, kemarin kan kita syuting Duet With podcast. Terus kan kemarin itu jalanan Jakarta macet banget bro. Ya kan, jalanan Jakarta macet banget. Jadi rupanya ada salah satu tamu kita yang nggak on time datangnya. Terus Iwet lagi sakit, terus kru kita juga lagi udah mulai kelamaan nunggu gitu. Terus gini, Iwet nanya ke gue, gimana nih Bo, mau kita tunggu apa enggak? Gue ya, ini cerita bukan not to dish out tamunya, tapi mengenai gue. Gue waktu Iwet nanya gitu, gue gini, kan gue bercanda, gue bilang gini ke Iwet, ya waktu gue mudaan dulu sih Iwet, udah gue tinggal nih, gue udah marah-marah kali, pulang, enak aja gue nungguin orang. Sekarang gue mah diambil positifnya aja, Bo. Dia udah berusaha, jalanan macet, apa mau dikata? Tunggu aja lah. Jalanan kan gue bilang sama Iwet, jalanan di luar hujan, Wet. Kita mau pulang buru-buru juga, kita nggak bisa pulang. Kasihan kru kita, Wet. Mereka nggak bisa pulang naik motor. Mendingan kita di dalam 25 hour. Manis-manis, menikmati kamar, ketawa-ketawa. Udah nunggu aja, nanggung yang... Ya kan, aku suka gini, mungkin itu maksud si Oma itu ya. Selalu ada opsi untuk lebih positif aja. Ngapain lu nambah-nambahin stres hidup lo? Bener gak sih, cuy? Nah dong hepeng, nggak ada suara. Tadi gue mute. Nggak dong. Nyambung lo tadi gitu ya Dave ya. Yang gue lagi pikirin adalah sebenarnya mencoba mengontrol orang-orang di luar kita kepada kita. Dalam artian gini, melihat respon lo kemarin tuh kan menenangkan ya Dave. Iya nggak sih? Begitu lo bilang bahwa udah kita tunggu aja, toh di luar juga macet segala macam. Terus gue juga kayak, oh iya bener juga ya, oke. Yuk kita tungguin gitu. Barijeng gue udah kemeringat ya sama jaket bulu gue kemarin itu. Makasih ya Dave udah dicariin jaket bulu. Jatuhnya gue kayak orang gila kemarin. Gila, lu fashionable begitu. Gila lu kayak ghetto queen, lu kayak rapper. Sementara tuh bintang tamu kita tuh cantik, classy gitu. Gila, Iwet, gila lu pernah, lu tahu Chumbawamba nggak? Tahu, lu tahu kan Chumbawamba tuh aneh banget, Dave. Lu tahu binatang Yeti nggak, Dave? Lu tahu binatang Yeti nggak? Gue tanya sama lo. Hah? Tahu lu? Yeti yang kalau di film-film Hollywood namanya Bigfoot. Gue kayak gitu, Dave, rasanya kemarin. Tahu lu? Iya kayak Chewbacca. Tahu lu? Sampai bintang tamu kita tuh nanya, ini apa sih Kak sebenarnya yang kamu pakai? Dia tuh kayak udah mau ngucap tapi dia tahan lagi. Gue tahu banget. Mulutnya tuh udah. Lu keren, Bo. Lo ya. Lu tungguin teman-teman. Lu tungguin geng duet sampai itu tayangan tayang. Ya, abis lu kasih pendapat lo sama gue mah udah pasrah aja. Ya, paham lo? Sementara lo dengan, aduh, ya ampun. Lanjut ya. Cuma kadang-kadang kan nanggepin orang di sekitar kita tuh beda-beda ya. Itu yang gue masih berusaha untuk, ya udah kalau orang memberikan respon yang negatif kepada diri kita, kira-kira kita harus terikut dengan dia atau kita tetap steady sama diri kita sendiri itu. Betul. The question, kalau orang negatif kita harus tetap steady atau kita harus statue? Iya kan? Ya, itu setelan cuek baru. Yes, itu menurut aku Iwet pergulatan saat ini yang jauh lebih berat. Kenapa? Iya. Lu kan punya handphone 2 ya? Coba
DM konten yang dikirim sama geng duet itu. Ini udah gue buka di laptop gue. Gila keren banget. Menurut aku. Gue kan kayak news anchor gitu yang kayak langsung set gitu. Tommy Cokro, Marisa Anita. Siapa? Ganti dong. Adolf Pusuma. Yang lebih masa kini. Aduh, gue udah gak pernah nonton berita nih. Sama, gue juga. Ya udah, gue Aris Suditomo deh. Aris Suditomo ya. Kan dari news anchor, pemimpin redaksi, CEO sekarang. CEO Metro TV. Ya. Iya. Udah gue tag gitu. Aku tuh pingin jadi pembaca berita. Yang jadi pembaca berita Reza Rahadian. Ya lu juga tahu diri dong, Wet. Lu membandingkan. Iya sih, benar. Lu juga, ya elah, Wet. Yang kayak begini nih, nggak akan sampai umur cepet. Ya kan usaha, Dev. Kenapa sih? Lu yang lebih visible dong. Lu membandingkan diri tuh sama siapa? Ya, Daus Mini misal. Cute. Makanya tadi gue rem, kan tuh cute. Apa yang salah? Kenapa? Nggak ada yang salah. Dia mini, cute. Oke. Gue keburu lupa nih mau ngomong apa. Menghadapi orang yang memberikan respon negatif kepada kita. Menurut gue kan tadi kan gue bilang saat ini hal tersebut jauh lebih menantang. Kita tuh lebih perhatiin gak sih geng duet? Kita tuh jauh lebih cepat terpantik emosi negatif kita. Dan we feel bad about ourselves. Ternyata konten yang akan Iwet bacain yang dikirim oleh geng duet itu not 100% salah kita. Itu yang disebut chamber effect atau echo effect. Jadi rupanya kan sekarang algoritma kita itu editornya adalah algoritma ya. Apa yang lu lihat, apa yang lu suka, apa yang lu komen akan terbaca algoritma. Algoritma akan keep on pushing that kind of content to you. Sehingga lu merasa bahwa pendapat minoritas itu adalah kebenaran. Jadi gini, what I'm trying to say hubungannya dengan emosi negatif. Kalau lu lagi punya energi negatif dan lu menyalurkannya ke salah satu konten di sosial media lo, algoritma akan membaca itu dan dia akan terus mengirimkan konten-konten yang akan mendukung energi negatif lo. Sehingga lama-lama lo berpikir, ternyata semua orang energinya senegatif gue. Boleh nih gue marah, emang dunia lagi marah. Itu ternyata namanya chamber effect. Ya, gue nambahin sedikit ya. Dengan algoritma ini, jadi nanti gue akan ceritain, cuman ini gue membawa kepada tema yang lebih besar, ya, ngomongin soal algoritma tadi gitu dan chamber effect ini. Algoritma itu betul-betul sebuah definisi dari law of attraction. Entah kenapa gitu, lo perhatiin gak sih? Lo lagi ngomong apa, lo lagi merasakan apa, lo cerita di WhatsApp lo cerita di DM lo ke temen lo, terus tiba-tiba somehow itu platform sosial media kayak tahu perasaan lo kayak apa. Terus keluarlah tuh konten-konten yang seperti itu gitu. Dan itu membuat lo jadi kayak pikiran lo ke brainwash. Oh, the universe is telling me through this platform that my feeling is valid. My worries is valid. Iya nggak? Dan lanjut lagi nih. Kalau dari konten yang Dave kirimkan tadi pagi dan pingin kita bahas adalah ngomongin soal unpopular opinion, ya, unpopular opinion yang kemudian ternyata ini menjadi sebuah cara, sebuah tren untuk memenangkan algoritma, ya. Jadi si unpopular opinion ini, I don't know ya teman-teman pernah terpapar atau tidak. Tapi contohnya adalah unpopular opinion ini, kontroversi itu unpopular opinion. Ya, lalu kemudian kalau zaman dulu, saat algoritma itu belum menjadi penentu terdistribusinya konten kita atau tidak, saat media itu masih konvensional, unpopular opinion ini sesuatu yang selalu diredam. Ya,
sesuatu yang jangan diomongin, nggak elok, nggak pantas. Sementara sekarang, dan kita akhirnya jadi nggak berani kan untuk menyuarakan unpopular opinion kita. Iya, sementara unpopular opinion itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat dekat dengan perasaan masyarakat. Sehingga ketika lo throw unpopular opinion ini di sosial media, orang banyak yang suka. Dan disitulah kemudian algoritma membaca dan didistribusi ke banyak orang. And that's how it became viral. That's how it became a trending topic. Ya kan? Nah, ini yang kemudian gue jadi mikir aja gitu. Gila ya, ini juga bahaya loh. Karena apa? Karena ini bisa membuat orang jadi, oh ya udah, whatever you think the opposite aja. Dan orang jadi kayak kecanduan untuk berlomba-lomba berpikir opposite, berpikir terbalik, kontra aja dulu pokoknya, terserah. Dan jadi berlomba-lomba untuk menyuarakan kekontraan mereka. Konten sama dengan konflik, sama dengan kapital, kata konten itu. Which is so true. Konten yang gak memicu konflik gak akan jadi apa-apa. Lagi ya. Konten yang tidak memicu konflik tidak akan jadi apa-apa. And this particular unpopular opinion selalu memicu reaksi. Sementara popular opinion won't get you anywhere. Tapi balik lagi nih. Ini pedang bermata dua nih menurut gue. Bisa jadi bagus, bisa jadi negatif. Kenapa gue bilang negatif? Karena ya ada orang yang jadi kecanduan untuk selalu bikin sesuatu yang unpopular aja. For the sake of, balik lagi, tujuan utamanya dia adalah popularity. Exactly. Dan betul sekali ya, teman-teman kan ada yang udah rupanya terpapar dengan konten itu bilang namanya bubble effect, Kak. So true. Kapitalisme membuat algoritma dan kapitalisme membuat kita itu di sosial media udah bukan engaging, udah bukan berinteraksi. Sebenarnya Geng Duet ngirimin ini karena kita pernah membahas ini 2 hari lalu. Tapi kita tuh performatif, kita tuh tampil aja sekarang di sosial media. Dan tampilnya kita itu rupanya kita sadar nih, the creator sadar bahwa emosi moral rupanya disebut marah, jijik, sedih gitu. Itu yang paling cepat mendapatkan reaksi. Nah, karena itu reaksinya cepat, algoritma push on that kind of content. Jadi sekarang orang tuh berlomba-lomba untuk memantik marah, sedih, sama jijik loh. Ya. Jadi actually, kalau lu di rumah saat ini bilang, gue nggak pernah bikin konten seperti itu, tahan. Ketika kita ikut berkomentar, meluapkan emosi negatif kita aja di kolom komentar, atau membagikannya, jijik banget, setuju banget, enggak banget konten ini. Kita sudah menjadi bagian untuk menciptakan that bubble effect. Ya, topik ini kita angkat dari satu konten yang dibuat oleh Whiteboard Journal. Ya, silahkan di follow Whiteboard Journal. Dan menurut gue Whiteboard Journal itu salah satu new media yang gue acung jempol karena mereka bukan hanya tipikal new media yang bikin berita tuh cuma screen capture upload. Ya, jadi cuma headline based, tapi dia benar-benar melakukan riset, membuat artikel, terus kemudian melihat fenomena sosial yang ada. I think mereka jagain kode etik jurnalistik dan metode jurnalistiknya yang cukup valid lah gitu. Gini, ini menariknya adalah orang-orang yang melakukan metode-metode ini tuh paham sekali bagaimana ngakalin algoritma. Algoritma itu kan bekerjanya adalah maksimal engagement kan. Kalau lo mau dibaca sama algoritma, maka caranya adalah you need to have a big engagement. Orang likes, orang comments, orang save, orang share. That's how you nail
the algorithm. Nah, caranya supaya itu tadi dapat engagement yang tinggi, likes, comment, share, save, dan sebagainya, do the opposite. Build your unpopular opinion. Create something extraordinary. Dan itu ternyata adiktif gitu. Iya. Ada Corin Jati bilang gini, let's share good vibe and genuine opinion. You have to be careful with that statement. Karena? Good vibe and genuine opinions. Genuine opinions itu nanti bisa jadi shield, bisa jadi kamuflase. Ketika lo bikin unpopular, lo bilang, it's just my genuine opinion. You know? Kayak, lo tau nggak orang yang suka ngomong gini, loh itu kan sosmed gue bebas dong melakukan apapun di sosmed gue. Yeah right, true that, but nggak sebebas itu darling. Ya, oke, ngerti. Akhirnya banyak orang itu berlindung di balik itu tadi, pembenaran-pembenaran. Enggak, bener, lu tuh bener di mata siapa? Iya betul, true. Walaupun message-nya dia tuh sebenarnya gue bisa mengerti maksudnya dia ketika dia bilang let's share good vibe and genuine opinion. That is so true. Itu nature-nya kita. Kan kita pernah sering bahas ya, sebelum kita berkomentar, sebelum kita posting sesuatu, apa those three question, is it is it useful, is it nice, is it not nice, sama kind, kayaknya sama detak. Oh sama ya, oke. Satu lagi lupa. 5 kan think, THINK. Oh iya. True, honest, terus abis itu I-nya apa ya? Terus abis itu necessary, terus abis itu baru kind. I-nya gue lupa. Apa ya I-nya ya? Ternyata I-nya gini, is it income? Ya, duit dong. Bukan. Insightful. Is it true? Is it insightful? Is it true? Is it honest? Is it insightful? Is it necessary? And kind. Important apa insightful? Important. Ya itulah. Itu gitu. Sama mengenai bubble effect itu tadi ya, disebutkan di konten tersebut echo chamber ya Iwat ya, dimana kita kadang merasa bahwa kita tuh akhirnya kekumpul sama orang-orang yang sepemikiran, sehingga itu bagus kalau kita akhirnya berkumpulnya sama orang-orang yang ya for the sake of discussion positif sama negatif lah ya, yang positif. Lu bayangin kalau lu menyuarakan sesuatu yang negatif, algoritma membaca itu dan algoritma mendorong lu terhadap orang-orang yang sifatnya negatif, dan lu berkumpul dengan orang-orang yang negatif for the sake of discussion, jelas. Dan lu mulai mempercayai itu menjadi sebuah kenyataan, apa yang akan terjadi? Lah ya itulah modelan-modelan grup WhatsApp yang pelakunya sekarang udah ketangkep. They believe it to be true. Itu bagian paling ekstrim dari echo chamber, I think. Iya kan? Birds of the same feather flock together. I think that's our... Oh my God, you read my mind. Oh my God, we are so vibing. Oh my God, oh my God. Iya kan? Gue setuju sama lo, Dave. Terus kan jadi pertanyaan dong, terus gimana caranya Kak? Ngeri banget nih kalau kayak gini caranya. Hidup kita diatur algoritma, orang pada gila-gila unpopular opinion, sibuk bikin kontroversi, performatif. Menurut gue adalah lindungi diri lo dengan satu, Tuhan Yang Maha Esa udah pasti ya. Yang kedua, itu tadi, bird with the same feather flock together. Bergaulah dengan orang-orang yang tepat. Iya, kan kalau bahasa anak sekarang gitu, cari yang vibe-nya sama kayak lo. Kita vibing apa enggak? Gue tuh sering sekali Iwet menerima kiriman DM seperti lo tahu kan. Gue kan suka dia baca DM. Kak, apa pendapat kakak mengenai ini? Kak, mengenai ini, mengenai itu gitu. Yang orang marah-marah lah, kreator marah-marah lah, orang berantem lah. Gue tuh cuman bilang gini, kata-kata jangan kasih panggung itu cuman lip service buat kita. Lalu ngapain? Lu nggak suka, tapi lu komen. Nggak suka, tapi nonton. Nggak suka, tapi follow. Buat apa? You create the monster actually. Why? True that.
Sebelum kita lanjutkan 15 menit menuju ke jam 8, jangan lupa 1 juta likes masih ditunggu teman-teman. Jangan lupa untuk di tap-tap, di-share juga live ini kepada teman-teman yang lain, supaya banyak yang kemudian bisa punya materi obrolan yang menyenangkan di kehidupan sehari-hari. Ya, ada yang nanya, Kak Iwet lagi di mana? Aku masih di 25 Hours Hotel pagi hari ini. Tadi pagi, lucu deh, Bo. Gue tadi pagi nyari kopi. Lu belum breakfast? Belum. Abis ini gue baru mau breakfast. Gue nyari kopi, gue jalan ke Ombe Coffee Senopati. Berasa di New York deh, Kak. Ya. Pagi-pagi gitu, bangun, cari kopi. Ya. Lagu-laga lu beli kopi di Ombe Coffee. Tuh di depan gedung Asta banyak Starling naik di sepeda. Di situ aja ngapa? Lo tahu nggak sih Starling itu harga kopinya berapa? 1 gelas. Kok lo tahu sih? Kok lo tahu sih? Gue baru tahu loh. Gue tuh doyan jajan web. Jadi begitu-begituan tuh gue tuh tahu. Ngomongin itu ya. Ini apa sih urusannya sama Pemda ya? Atau sama apa sih, Bo? Gue tuh mau ngomong. Mau ngomong apa? Gue tuh mau ngomong begini. Sekarang lu perhatiin gak sih, Iwet? Kayak contohnya di depan Ashta aja deh. Jangan tersinggung ya yang punya Ashta. Anggaplah ini sebagai masukan. Di depan Ashta itu kalau udah siang banyak banget loh pedagang asongan gerobak di pinggir jalan. Betul. Kenapa mereka tumbuh? Karena demand-nya ada. Nggak semua orang yang kerja di gedung Ashta itu bisa tiap hari makan di mall-mall yang ada di Ashta. Iya dong? Jadi mereka butuh pilihan opsi makanan lain dong. Nggak apa-apa gitu. Bukan nggak apa-apa. Gue tuh cuman mau saran, nggak mau ditertibkan ya. Oh, itu Pemprov. Berarti bagiannya Satpol PP tuh. Satpol PP. Nggak mau ditertibkan aja ya, dibikinin tempat aja. Kayak di Bangkok itu kan di setiap gedung pasti ada a designated space yang memang untuk pedagang begitu web kaki lima. Kan nggak semua orang loh bisa makan satu porsi 150.000, jajan beli kopi 70.000. Nggak setiap orang. Sama, keberatan terbesar gue adalah orang kan butuh space juga tuh buat roken-roken. Jadi biasanya pada keluar roken-roken di pinggir jalan itu berkeliling di seputar kaki lima, makan, ngeriuh. Abis itu sampahnya dibuang kemana? Ditaruh di situ aja. Itu loh, I am not against pedagang kaki lima. No, I am against the sampah. Siapa yang mau beresin, Beb? Keluarga gue udah pada metong. Nggak bisa bantu. Bukan gitu, nggak gitu, nggak ke situ arahnya. Gue kan abis bercandanya gitu, urusan gue. Ya kan? Iya. Starling abis itu taruh di bawah. Siapa yang mau ngebenahin, bro? Iya. Hujan mampet lu komplain. Gue juga ikutan repot, bro. Iya. Abis nyebat lu tuing gitu, buang kemana? Doraemon mengutin. Iya. Jadi lu kasih tahu dong Pemprov web disiapin gitu, karena dan itu tuh di semua gedung tuh pasti ada loh. Di Bangkok. Di gedung-gedung mewah di Jakarta semua tuh ada. Problemnya gini, Dave. Sebenarnya Pemprov tuh udah pernah bikin kayak gitu, Bo. Oh ya? Iya, kayak misalnya gini, di Jalan Tamrin, sampingnya Hotel Sari Pacific ya, kalau nggak salah, itu sempat dibikin tuh namanya Tamrin Ten. Oh, pernah dibikin. Tamrin Ten itu memang didesain, jadi itu sebuah lahan kosong dijadikan sebagai kumpulan tempat hawker, pedagang kaki lima, gitu. Apakah bertahan lama? Tidak. Kenapa? Antara satu orang Indonesia malas untuk jalan ke sana. Oh, cari yang deket. Orang Indonesia tuh kayak malas gerak gitu loh, Bo. Yang begitu dia naik motor, dia turunin kakinya satu, udah ada abangnya, tinggal ambil terus dia jalan lagi. Ntar dikata
Males kak mesti parkir. Males kak jalan kesananya panas. Males kak ini itu segala macam. Sehingga akhirnya ya nggak kejadian, nggak sukses. Lagi. Ada tapi beberapa yang berhasil sih. Ada yang berhasil kok. Contoh lagi adalah di jalan antara apartemen Papillon sama City Walk, itu tadinya itu kan banyak pedagang kaki lima. Ya, lalu ditertibkan, dipindahin ke sebuah gang. Ya. Itu dibilang berhasil, lebih hidup. Lebih hidup. Tapi di dalam gang sempit, sumpah. Gitu. Dan itu yang kemudian jadi kayak, kok nggak pernah bisa sukses ya di Indonesia bikin kayak begituan. Beda sama kayak di Singapura. Sampai kemarin Lady Gaga kan makan di Hawker ya, di Maxwell. Ya nggak sih? Cuma ya balik lagi, kayaknya kita masih jauh menuju ke situ gitu. Iya, lu gitu kemarin datang ke Dior, mau gitu lu bawa dia ke di seberang GI kan juga banyak tuh, di samping di Kebon Kacang deh, Bo, di samping PI itu, lo tahu kan? Itu kan jalanan kalau nyetir mobil satu arah ya, tapi udah penuh dengan hawker. Also this, parkiran motor, yang di lahan parkiran motor yang disewa-sewain. Aduh, gue udah paling takut dah ngelewat jalan-jalan begitu, Tapi lo tau gak sih, hawker di Singapura itu pengawasannya ketat banget. Nah, lo pernah dengar nggak ada berita di mana ada satu hawker akhirnya harus ditutup dikarenakan ditemukan tikus? Iya kan? Maksud gue, apakah itu akan bisa terjadi di Indonesia? Susah ya kayaknya ya. Ada yang bilang gini, ada premannya, ada punglinya, ya itu udah pasti, Bo. Minimal kalau ada geng duet yang mendengar ini, kita kan akhirnya dead end, nggak ada solusi apa-apa. Minimal kalau kita jajan kaki lima, kita bertanggung jawab terhadap sampahnya aja. Lu nggak usah mikirin sampah orang lain, sampah diri kita aja. Udah, gue tuh cuman mau minta nuhun kasep suun, kita bertanggung jawab terhadap sampah diri kita aja. Udah gitu ya. Gila, ini jari jempol lagi pada ngebut nih, mengejar 1 juta likes. Tinggal 7 menit. Dapat apa nggak nih kira-kira nih? 874.000 sekarang baru. Ada Hesti yang ngirimin gambar kemarin gini, Kak, aku hari ini pensiun ya, jadi prajurit tap-tap. Kenapa tuh? Jempolnya diperban. Kamu kenapa? Cantengan, Kak. Itu bukan urusannya gara-gara ketep layar kita, gila. Beda lagi. Jempolnya resign. Ada yang bilang katanya dapat pas 1 juta, kita bang brutal ngetapnya. Soalnya ya, katanya kreator itu dianggap keren sama TikTok kalau tabnya banyak. Kita nih mau cocomeo tiap hari sampai bebusa belum dianggap keren karena katanya kita nggak banyak yang suka ngetab. Nah, itu dia makanya. Tapi obrolan kita pagi hari ini semoga ada manfaatnya buat kita semua ya. Dari masalah hidup, masalah kita melihat mengenai algoritma, mengenai unpopular opinion gitu. Well, gue karena sudah menyadari bubble gue sudah menyadari bubble effect tersebut ya, long time before I even see the content though. Gue tiap kali melihat konten yang gue nggak suka, gue di TikTok kan ada tombol tuh not interested, karena gue nggak mau next time gue scroll TikTok dia hadir, atau konten atau komentar orang yang hurtful to me atau tidak seiring dan selaras dengan pemahaman hidup gue langsung blok lo Iwet sekarang. Nggak mau gue. Nah, I don't even bother to comment anymore. Gue nggak mau. Karena bener apa kata lo, gue nggak ngerti kecanggihan teknologi gimana ya. Contoh, few days ago, did you remember waktu kita belajar pertama kali pakai mikrofon? Terus gue bilang, aduh aku harus beli ini kali ya, Wet. Apa ini namanya? Headphone. AirPod di lo.
Iya. Kalau gue earbuds. Earphone. Gue harus beli. Gue cuma nyebut aja pada saat siaran. Aku harus beli earphone deh kayaknya. Tutup siaran. Gue scroll TikTok. 3 konten pertama yang muncul di TikTok gue. Gue gini. Kok dia bisa tahu sih, Bo? Kayak ada hantunya, tau gak lo algoritma tuh? Scary, right? Your phone is listening. I know. Hantu nggak tuh? Ini lo pakai Samsung baru lo itu? Apa? Handphone? No, yang lo pakai live sekarang? Iya, bagus ya. Iya, makanya dari tadi orang ini Kak Iwet bening banget, Kak Iwet glowing banget. Handphone dia baru guys. Ada yang bilang Kak Iwet makin tua, makin glowing ya. Alhamdulillah, glowing itu ditentukan oleh perawatan dan juga handphone guys. Samsung S25 Ultra guys. Ya, Bo. Handphone hampir 30 JT nggak glowing sih gue banting. Ya enggak sih? Setuju ya? Kalau handphone lo sampai, tapi alhamdulillah loh. Gue kemarin tuh, gue kan baru dikasih, jadi satu nih ya, kenapa gue memutuskan untuk akhirnya ganti handphone? Satu, mau weddingnya Luna. Weddingnya Luna kan acaranya malam ya, Bo. Sementara handphone gue yang lipat-lipat itu tuh kameranya kurang mumpuni kalau buat malam ya. Jadi gue ingin mendokumentasikan acara malam itu. Jadi gue mesti kayaknya pakai nih S25 Ultra gitu. Terus gue mikir, aduh mahal banget ya harganya. Dapat rezeki dikasih voucher belanja Plaza Indonesia, Bo, gue. Sama siapa? Gak usah gue sebut, adalah hamba Allah ya. Dikasih voucher belanja, gue kira ya Allah alhamdulillah. 2,5 juta, lumayan dong. Voucher belanja 2,5 juta Plaza Indonesia. Tadinya tuh gue sempat pikir, beli sepatu kali ya. Sempet gitu mikir. Terus gue urungkan niat gue karena nggak ada model yang gue suka. Dah. Terus abis itu gue turun nih ke toko handphone. Karena gue emang udah ganti kayaknya handphone gue ganti kayaknya. Terus gue nanya gitu, ini itu. Terus gue tanya harganya berapa, 28 berapa juta gitu. Terus gue kayak, duh mahal banget ya gitu. Terus gue masih diam gitu. Dah. Abis itu gue tanya, kalau misalnya tuker tambah tuh bisa nggak sih? Gue bilang gitu. Oh bisa Kak gitu. Handphone jenis apa aja? Gue bilang gitu. Bisa jenis apa aja? Terus gue gini, gue kan masih ada handphone yang lama tuh yang zaman dulu punya. Gue bawa. Kalau ini berapa harganya? Oh ini masih 5,5 juta. Katanya gitu. Lumayan. 5,5 ditambah 7,5. Tambah 2,5. 8 juta. Diskon. Terus udah gitu, gue bilang gini, lumayan nih gitu. Terus udah kan. Terus gue gini, nggak usah yang memorinya terlalu gede kali ya belinya ya, karena kan toh gue juga langganan cloud gitu. Kayak penyimpanan online gitu. Jadi gue pikir yang biasa aja, jadi harganya turun lagi, dikurang 8 juta. Ada cashback, ada bonus ini bonus itu segala macam. Gue bayar cuman 13 juta apa 12 juta gitu, Dev. Lumi. Gue bayar langsung. Itu paling bawa baru pulang. Teratas tuh sekarang. Berarti dia sama kayak iPhone 16 Pro Max lah gitu ya? Iya, seangkatan dia tuh, seangkatan. Nanti baru keluar lagi yang S26 itu awal tahun. Q1 2026. Gue baru menemukan. Kan gue tuh lagi pengen iPhone Pro Max 16 S. Nggak pakai S. Terus ternyata TikTok punya filter 16 Pro Max. Jadi kalau lu pakai filter itu, kamera lu seolah-olah iPhone 16 Pro Max. Berarti TikTok. Jadi ya udah, gue pikir ngapain gue ganti, gue pakai aja filter itu. Nah ini nih. Ini orang-orang kayak gini nih ya, halusinasi ya, mental orang kismin kayak gini. Nggak apa-apa, ada filternya ini nggak gitu cara pikirnya bro ya. Otak lo kadalin, otak lo bohongin sama filter. Nggak gitu cara mainnya, bukan, nggak gitu. Bening loh Nek. Nggak gitu cara mainnya, bukan.
Nanti gue nggak setuju nih, nggak. Ini nih yang kayak bapak gue zaman dulu, sama aja nak, itu cuman marketing aja. Enggak, beda, teknologinya beda, nggak gitu, beda, nggak gitu ya cara mainnya ya guys. Lu lihat deh postingan video gue di TikTok sama Asmara Abigail yang jadi viral tuh. Nah itu pakai filter 16 Pro Max dari TikTok. Thank you loh TikTok. Bodoh amat. Enggak ya guys, teknologi itu bukan masalah filter, enggak. Ya itu masalah kemampuan kamera, cara bekerja, teknis. Ya, you enjoy deh your new phone. Kemarin kita syuting phone baru lo itu juga nggak lo pakai buat ngambil gambar. Mana? Nol besar. Lu punya teknologi sebanyak itu tapi lu nggak pakai. Emang tua lu, cuma doyan beli, makanya enggak. Mana? Kemarin aku sakit kak, udah nggak bisa mikir aku bisa konsentrasi duduk di situ mengeluarkan pertanyaan udah bagus banget kak. Ya, tolonglah mohon kerjasamanya juga kak. Nggak semua, gue tuh bukan Superman yang bisa semua gue kerjain. Gue mas sekarang udah pilih-pilih kak. Iya, ya. Tapi gue juga kadang suka gitu, Wet. Kadang tuh gue dari rumah tuh suka gini, aduh event nih ya, acara nih, gue lagi dandan cakep nih, banyak artis yang datang, bikin konten kali ya, bikin konten ya. Di jalan, macet, cari taksi, susah, aduh capek. Begitu nyampe di event, capek ya, Bo, males ya, Bo, bikin konten. Setelah ya, Nek, duduk aja deh, Nek, di pojok, mimi, ya, saya ambil keketawaan, saya. Ayo setelah gak pulang, gak ada foto seacan-acan pun, say. Sama. Itu juga yang terjadi di kawinan Luna sebenarnya. Ya, udah dari Jakarta tuh udah nanti sempatkan bikin ini, bikin itu. Sempatkan ini, itu, begini, begitu. Nyampe sana, capung. Nggak ada tuh. Duduk aja, udah. Ya, ada. Begitu udah selesai cuma nyesel sambil gini, Jessa, lu punya nggak sih video yang ini? Sally, lu punya nggak sih video yang itu? Boleh kali gue minta. Iya. Gue kan pengen tuh ya kayak video, lu lihat nggak videonya Ian Hugen datang ke acara Dior? Kan itu penggemarnya Apo pada jejer tuh. Terus kan pas Ian lewat kan di videoin tuh, Kak Ian gitu. Kita kayak bintang Korea kan. Kan gue juga datang tuh ke acara Dior. Sama tuh kan pas gue lewat, Om Dev, gue videoin kali ini buat postingan gue. Oh hai, baik-baik kalian nungguin Apo ya. Terus gue ketemu kata Wida, udah video, mau gue videoin? Nggak usah, gue ambil video sendiri. Tadi Nek, gue dipanggil-panggil orang, berasa keren. Oh iya udah. Sampai di dalam gue gini, ke save nggak ya? Aku pencet. Lu udah 2 kali apa 3 kali lo kayak gitu, Bo? Aku pencet kameranya, Bo. Kebuka kameranya, nggak kerekod. Itulah nasib kreator di usia 40-an. Ya, kalau zaman dulu tuh bercandaan bapak ibu gue tuh nafsu besar tenaga kurang. Bukan lagi, say. Nah, lu lah dengan handphone Samsung Ultra S yang lu itu. Ya, inilah kejadiannya pada diri gue. Ya, dia ngomong gini ke gue, ke Mbak Wati, handphone ini tuh kalau kita kerja malam-malam, handphone ini gambarnya bening. Dalam hati gue gini, malam-malam kerja juga lu udah gak semangat ngambil gambar, botak. Nah ini tamu kita baru terlambat sejam aja malam, lu udah pengen bobo. Direkam-rekam pakai gambar, lu udah gak mau. Ngapain lu beli handphone canggih-canggih untuk kamera malam? Lu mau sis kambling kayak Om Duta di Jogja. Ini kan dikenal sebagai handphone konser ya. Barijeng ini, emang gue suka nonton konser. Kapan gue nonton konser tuh? Itu dikenal sebagai handphone konser. Iya, karena zoomnya tuh segitu canggihnya sampai lu tuh dari jauh pun dapet gambar di panggung tuh. Ngomongin konser ya, kan gue punya teman namanya Helmi. Helmi itu promotor konser. Jadi Helmi Sugara. Helmi tuh WhatsApp ke gue gini, Cin, dia kan manggil gue Cin. Tanggal 27 apa ya? Gue bacanya tuh 27. Sorry. Pesta Emma kemarin tanggal berapa sih? 17. Tanggal 17 mau gak Cin? Nonton konser Babyface Cin. Jadi undangan gue Cin. Boleh deh Cin. Berdua datang sama temen Ye. Supaya Ye ada yang nuntun.
Terus gue gini, ya Helmi tanggal 17 ponakan kurang ajar ya. Tanggal 7 ini duduk Cin, tiketnya duduk Cin gitu. Gak usah pusing, duduk anget Cin. Dingin, ruangannya dingin Cin. Ada yang nuntun. Parkiran gue siapin Cin gitu. Gak usah pusing bikin reels Cin, kata dia bilang gitu. Di story aja udah alhamdulillah Cin gitu. Yang penting nongol di seseruan Cin. Duduk Cin, duduk. Gue lihat tanggal 17 ya. Aduh, tanggal 17 pesta ulang tahun ponakan gue Helmi. Gue gak bisa. Next time ya Nek. Ah ya udah deh. Oke, good luck ya Cin gitu. Gue ketemu Melanie gini. Kak, Juli nanti nonton gak Babyface? Gue gini. Oh dia 2 kali Mel nyanyinya. Hah kok 2 kali? Gue diajak Helmi. Bukannya kemarin tanggal 17 barengan sama pesta Emma. Juli! Baru baca undangan udah salah. Mau punya handphone canggih, handphone konser. Belum nyampe konser ya udah batal tuh konser. Terus gue bilang gini, padahal seru ya Mel. Katanya si Babyface itu dia rame-rame kan sama teman-temannya. Nanti nyanyinya akapela gak sih? Melanie gini, hah? Itu Boyz II Men. Sama-sama B. Gak usah dipermasalahin deh. Bobo juga depannya B. Mungkin dia mau show juga sama Babyface. Bagus deh Nek, lu gak ikutan nonton. Nanti lu nonton Babyface, lu nanya lagi, lagu At the End of the Road itu dinyanyiin gak ya? At the End of the Road dinyanyiin gak ya? Dinyanyiin gak ya? Itu siapa? Boyz II Men dodol. Tadi malam ya Boyz II Men ya? Gimana Boyz II Men tadi malam? Tadi malam tuh Boyz II Men konser sama Kahitna. Masa? Iya, Istora apa ya? Oh pantas macet nih. Iya sama Kahitna tadi malam Boyz II Men. Oh pantas macet. Nanti malam juga. Ada nggak yang punya tiket tuh? Mumpung nih handphone gue handphone konser. Nggak bisa, gue siang ini mau High Rocks, nanti malam gue mau bobo cepet. Gimana lu mau punya handphone konser anjay? Apa gunanya handphone konser lo? Baru mau ada show Boyz II Men X Kahitna, lu mau tidur. Gue mau High Rocks, gue atlet. Ya udah dah, kalau emang kayak gitu caranya, siapa yang mau sewa dah handphone gue? Gue sewain biar gue balik modal. Yang pada doyan-doyan nonton konser. Ponakan lu tuh yang jualan tiket konser, bundling aja pakai penyewaan handphone lu dah. Terus dia cabut guys. Bye everyone.